Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan PPT, sebuah jurnal untuk memenuhi tugas mata kuliah hidrologi dengan judul analisis perubahan penggunaan lahan terhadap karakteristik hidrologi di daerah aliran Sungai Bulog yang ditulis oleh Slamet Budi Yuwono dan Willy Pratama, diambil dari jurnal Silva Lestari volume 4 nomor 3 halaman 11-20. Dengan dosen pengampu hidrologi yang pertama Bapak Dr. Insinyur Slamet Budi Yuwono MSI, yang kedua Bapak Dr. Insinyur Gunardi Djoko Winarno MSI, yang ketiga Ibu Dr. Haja Baina Sari Dewi SWIT MP PhD, dan yang keempat Ibu Mahya Kartika Sani SWIT MSc. Jurnal ini direview oleh saya sendiri, yaitu Vera Aftika dengan NPM 2014151031 dari angkatan 2020, mahasiswa jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Baik, langsung saja kita menuju ke pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah pendahuluan, di mana pada pendahuluan ini terdapat 3 poin penting, yaitu penggunaan lahan, daerah aliran Sungai Bulog, dan tujuan. Penggunaan lahan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap fungsi tata air suatu daerah aliran sungai, dan gimana daerah aliran Sungai Bulog ini sendiri merupakan bagian dari daerah aliran Sungai Sekampung di Provinsi Lampung. Daerah aliran Sungai Bulog memiliki kondisi hidrologi yang mengalami perubahan karakteristik yang ditandai dengan meningkatnya potensi banjir karena peningkatan debit pada musim penghujan serta kekeringan pada musim kemarau. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik hidrologi yang dijadikan parameter dalam penelitian adalah fluktuasi debit dan koefisien aliran permukaan. Pembahasan yang kedua adalah metode penelitian, di mana metode penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu yang pertama mempersiapkan data, yang kedua cek lapangan dan analisis peta digital, yang ketiga analisis data terhadap curah hujan bulanan dan debit tahunan, dan yang keempat adalah analisis hubungan terhadap fluktuasi debit dan koefisien aliran permukaan. Pembahasan yang ketiga adalah hasil dan pembahasan. Pada hasil dan pembahasan ini, yang pertama yaitu tentang curah hujan, di mana data ini diambil dari curah hujan rata-rata bulanan daerah aliran Sungai Bulog pada tahun 2001 sampai 2011. Dapat kita lihat kondisi ini menunjukkan potensi air berasal dari curah hujan yang paling besar. Kita dapat mengambil contoh pada tahun 2001, curah hujan terbesar adalah 1527 mm dengan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari, sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan Juni. Dan curah hujan rata-rata pada tahun 2001 adalah 127,3 mm dengan jumlah hari sebanyak 90 hari. Hasil yang kedua adalah penggunaan lahan. Tabel ini merupakan perubahan penggunaan lahan daerah aliran Sungai Betung pada tahun 2001, 2006, dan 2011. Penggunaan lahan pada tahun 2001 didominasi oleh pertanian lahan kering campuran seluas 48.706 hektar, dan pada tahun 2006 terjadi penurunan kuantitas luas lahan kering pertanian campuran menjadi 14.686 hektar, dan perubahan penggunaan lahan kering campuran pada tahun 2011 meningkat menjadi 65,50%. Hasil yang ketiga adalah debit aliran. Tabel ini atau data ini diambil dari debit rata-rata bulanan daerah aliran Sungai Bulog pada tahun 2001, 2006, dan 2011. Dari data tersebut menunjukkan daerah aliran Sungai Bulog sudah mengalami degradasi atau kerusakan lahan. Berdasarkan debit maksimum yang terjadi disebabkan oleh curah hujan yang tinggi atau juga disebabkan oleh penggunaan lahan. Pada tabel 4 ini menunjukkan perubahan lahan berdasarkan kelerengan daerah aliran Sungai Bulog pada tahun 2001 dan 2011. Data ini diambil dari data primer. Hasil yang keempat yaitu koefisien aliran permukaan atau runoff. Tabel 5 ini merupakan tabel koefisien aliran permukaan daerah aliran Sungai Bulog pada tahun 2001, 2006, dan 2011.
Dari data yang didapat, penggunaan lahan merupakan faktor yang berpengaruh dalam meningkatkan koefisien aliran permukaan, di mana penggunaan lahan yang baik akan membuat nilai koefisien aliran permukaannya rendah. Sebaliknya, begitu juga, penggunaan lahan yang tidak baik membuat nilai koefisien aliran permukaannya tinggi. Begitu saja hasil dan pembahasannya. Kemudian pembahasan yang keempat adalah kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini sendiri yaitu konversi hutan menjadi areal penggunaan lahan seperti berkurangnya lahan hutan dan lahan kering campuran semak berganti dengan areal permukiman dan pertanian lahan kering yang mempengaruhi karakteristik hidrologi, yaitu penurunan debit air khususnya pada musim kemarau dan meningkatnya aliran permukaan pada curah hujan tinggi di daerah aliran Sungai Bulog. Saran pada penelitian ini adalah perlu dilakukannya tata guna lahan dengan memandang aspek ekologi maupun ekonomi berdasarkan keruangan dan penelitian lanjutan berdasarkan aspek sosial ekonomi dan keadaan terkini daerah aliran sungai. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.